Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Kota Surabaya, khususnya kelas 4 dan 5. Apa kabar? Semoga senantiasa kalian diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Kita akan berjumpa kembali dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pada siang hari ini kalian akan belajar tentang seri AKM konten literasi selama 30 menit ke depan bersama Bu Mei Puspita Dewi dari SDN Dugo Kupang 2 Kota Surabaya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mulai mempelajari materi dan juga latihan soal-soal, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita salam literasi dulu yuk. Kalian masih ingat salam literasi yang telah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Oke, kalau masih ingat, mari kita lakukan bersama-sama ya. Salam literasi, literasi jaya, Surabaya hebat, ayo membaca, yes, yes, yes. Bisa? Satu kali lagi. Salam literasi, literasi jaya, Surabaya hebat, ayo membaca, yes, yes, yes. Bagus. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Fokus pembelajaran hari ini adalah teks informasi. Kompetensi yang harus dicapai adalah merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Nah, sebelum kita pembahasan soal-soal, kita ulas sebentar apa itu pengertian dari teks informasi. Jadi, teks informasi adalah teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual yang berisi informasi. Nah, data-data faktual ini bisa data-data tentang kesejarahan atau ilmu bidang-bidang tertentu. Kemudian, tujuan dari teks informasi adalah memberikan fakta, data, dan juga informasi yang disampaikan. Manfaat membaca teks informasi adalah dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Next, untuk selanjutnya, ciri-ciri teks informasi. Yang pertama, menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi dalam kenyataan. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan harus benar dan memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta bersifat denotatif. Jadi bersifat denotatif itu mempunyai makna yang sebenarnya. Selanjutnya, bentuk teks informasi dalam soal-soal biasanya anak-anak stimulusnya disajikan dalam bentuk teks. Nah, itu contohnya yang paling atas itu adalah teks saintifik tentang komodo. Nah, di situ dijelaskan tentang ciri-ciri komodo. Kemudian yang kedua, biasanya stimulusnya bisa berupa gambar. Jadi gambar di situ bisa berupa gambar ilustrasi untuk memperjelas suatu teks. Yang ketiga, berupa infografis. Jadi infografis itu adalah suatu media informasi yang disajikan secara visual yang biasanya dari elemen teks dan juga gambar yang dipadukan serta grafik-grafik dan elemen lain dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahami. Nah, di situ contohnya contoh gambarnya anak-anak itu ada infografik ya. Ada perpaduan teks juga grafik ya. Kemudian yang berikutnya adalah iklan ya. Di situ contohnya adalah iklan layanan masyarakat tentang hemat listrik. Nah, iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang berisi pesan-pesan sosial, tujuannya untuk agar masyarakat itu lebih peduli seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah poster. Nah, di situ poster itu juga merupakan perpaduan dari teks dan gambar, tapi tulisannya lebih singkat ya. Jadi sekali baca bisa kita lihat. Oke anak-anak, kita langsung menuju contoh soal yang pertama ya. Perhatikan iklan layanan masyarakat di samping. Nah anak-anak,
dalam mengerjakan soal-soal AKM literasi khususnya, kalian harus betul-betul membaca stimulusnya dengan cermat, dengan teliti. Nah, seperti ini teks stimulusnya itu berupa iklan ya, berupa iklan layanan masyarakat, hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Mulailah pada diri Anda dengan menggunakan listrik seperlu kebutuhan Anda. Ingat, pukul 17.00 hingga 22.00. Nah, sekarang kita baca pertanyaannya. Sebagai warga masyarakat, apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan himbauan pada iklan layanan masyarakat tersebut? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Jadi, dalam mengerjakan teks literasi ya, mengerjakan AKM literasi, yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah pahami soalnya ya, pahami perintah soalnya. Kalau di situ disuruh memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, berarti sudah jelas itu kata kunci untuk pilihan ganda kompleks. Nah, kita cek satu persatu. Yang A, menggunakan listrik ketika diperlukan terlebih pukul 5 sore hingga 10 malam. Apakah tadi sesuai dengan iklan layanan masyarakat yang ada pada soal? Oke, kita bahas sesuai ya anak-anak. Jadi itu benar. Tadi dijelaskan pada iklan itu pukul 17.00 hingga pukul 22.00. Itu artinya 5 sore hingga 10 malam. Kemudian yang B, mematikan lampu pada siang hari ketika tidak diperlukan. Apakah itu juga sesuai dengan iklan layanan masyarakat pada soal? Ya, betul, sesuai atau benar. Yang C, menyalakan AC sepanjang hari. Apakah sesuai ya anak-anak? Tentu tidak ya. Kita lihat bersama-sama hasilnya. Oke, jadi tanda centangnya pada kolom yang salah. Kemudian yang D, matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Nah, ini juga sesuai dengan iklan layanan masyarakat pada soal. Kita cek. Kemudian yang E, menyalakan listrik setiap pukul 5 hingga 10 pagi. Nah, ini tidak sesuai dengan iklan layanan masyarakat pada soal. Jadi salah. Maka dari itu kita cocokkan dengan kuncinya anak-anak. Nah, kunci jawaban yang benar adalah jawaban A, B, dan juga D. Nah, anak-anak, pada segmen 2 nanti kita akan belajar lebih banyak mengulas soal-soal lagi. Namun kita tunggu jeda berikut ini ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, hello. Kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tentu kalian penasaran soal berikutnya itu seperti apa ya? Nah, kita saksikan soal yang nomor 2. Nah, di situ gambar ilustrasinya tentang burung scarlet ibis. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Burung scarlet ibis adalah burung yang hidup di pulau-pulau tropis Karibia, Amerika Selatan. Bulu burung scarlet ibis amatlah indah. Warnanya merah menyala. Warna pada burung scarlet ibis disebabkan oleh astaxanthin. Astaxanthin adalah zat warna merah alami yang didapatkan burung scarlet ibis dari makanan kesukaannya, yakni kepiting merah dan udang. Karena warna burung scarlet ibis bergantung pada makanannya, warna ini bisa saja menjadi pudar atau kembali menjadi abu-abu atau putih ketika burung ini kekurangan asupan makanan. Oleh karena itu, biasanya burung-burung scarlet ibis yang berada di kebun binatang sering diberi makanan yang mengandung buah bit dan wortel agar keindahan bulunya terjaga. Oke, kita lihat pertanyaannya. Jika kamu mendapat tugas merawat burung scarlet ibis, apa yang akan kamu lakukan agar warna burung itu tetap merah menyala? Nah, tentu kalian tadi sudah menyimak atau membaca teks dengan sungguh-sungguh ya. Jadi warna burung scarlet ibis ini terkait dengan makanannya. Berarti yang perlu kita garis bawahi adalah kuncinya adalah makanan dari burung scarlet ibis itu apa saja. Ya, seperti itu. Coba dijawab dulu
di buku tulis kalian ya, Bu Mai tunggu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas. Jadi, makanan burung scarlet ibis yang mempengaruhi warna dari bulunya adalah kepiting merah, udang, kemudian buah bit dan wortel. Jadi, pada soal uraian tadi kalian bisa menjawab memberi makanan berupa kepiting merah, udang, buah bit dan wortel. Seperti itu ya anak-anak. Mudah bukan? Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini contoh infografis anak-anak ya. Teks 3, cermati infografis berikut. Nah, kalian harus mencermati gambar dan juga teks dalam infografis tersebut ya. Indonesia darurat sampah plastik. Nah, itu bisa kalian baca bahwa menurut penelitian ada 23 sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Kemudian Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, di situ ada angkanya, berapa keuntungannya itu ya. Kemudian yang berikutnya, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya yang dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Di Kabupaten Bandung, Bali dilakukan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Di Surabaya diluncurkan Surabaya Bus, tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik. Nah, itu infografis yang harus kalian cermati. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Menurut infografis di atas, mengapa kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban lebih dari satu. Berarti kalau jawaban lebih dari satu, itu termasuk bentuk soal apa anak-anak? Nah, bentuk soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi kita analisis satu persatu. Yang A, sampah plastik dapat merusak keseimbangan ekosistem lautan. Nah, apakah sesuai dengan infografik pada soal? Ya, benar. Kemudian yang B, sampah plastik bersifat mudah terurai di dalam tanah. Nah, pada infografis dalam soal bahwa sampah plastik itu dijelaskan tidak mudah diuraikan. Jadi yang B ini pernyataannya bertentangan anak-anak ya. Jadi kalau bertentangan tentu saja salah. Kemudian yang C, plastik berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung zat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker. Nah, ini juga sesuai dengan infografis dalam soal, berarti benar. Kemudian yang D, sampah plastik memerlukan waktu yang lama untuk terurai oleh tanah sehingga menyebabkan pencemaran tanah. Ini juga benar, anak-anak. Kemudian yang E, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, ini tadi dijelaskan dalam infografis bahwa ada kalimat ini ya, sesuai. Namun ini tidak sesuai dengan pertanyaannya anak-anak ya. Jadi yang E itu adalah salah. Nah, kita cek kunci jawabannya. Oke, jadi kunci jawabannya yang benar adalah A, C, dan juga D. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Oke, soal keempat itu adalah tentang konteks kebudayaan ya. Pacu Jawi, tradisi unik Minangkabau yang mendunia. Pacu Jawi yang berarti balapan sapi merupakan tradisi Minangkabau yang sangat unik dan hanya ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Permainan tradisional ini dilombakan setiap tahun. Untuk teknik permainannya, seorang joki mengendarai sepasang sapi yang diapit oleh alat pembajak sawah sambil memegang tali dan menggigit ekor kedua sapi. Jika gigitan pada ekor sapi semakin kuat,
semakin cepat pula sapi tersebut berlari. Dalam pacu Jawi, penentuan pemenang berdasarkan lurus atau tidak lurusnya sepasang sapi dalam berlari menuju garis finish. Pasangan sapi berlari semakin lurus tentu akan menjadi pemenangnya. Selain itu, waktu tempuh sepasang sapi dalam lintasan juga menjadi penilaian. Pacu Jawi berperan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat setempat. Selain itu, juga menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara. Tradisi ini dapat meningkatkan harga jual sapi sehingga meningkatkan perekonomian peternak. Nah, kalian coba jawab pertanyaannya dalam buku ya, setelah jeda ya, coba dijawab dulu. Jadi soalnya, masyarakat di tanah datar harus melestarikan tradisi pacu Jawi sejak ratusan tahun silam. Jika kamu adalah masyarakat tanah datar, mengapa kamu harus melestarikan tradisi tersebut? Kita simpan dulu jawabannya, setelah jeda nanti kita bahas bersama-sama. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang tadi ya, soal yang tadi. Tentu kalian sudah punya jawabannya bukan? Nah, coba kita cek ya jawabannya apa ya. Oke. Nah, tadi kata kuncinya itu berupa pacu Jawi berperan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat setempat. Selain itu juga menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara. Kunci yang ketiga adalah meningkatkan harga jual sapi sehingga meningkatkan perekonomian peternak. Jadi jika kalian menjawab ketiga-tiganya itu, nah nilainya betul ya anak-anak ya. Nah ini kunci jawabannya. Oke, kemudian soal berikutnya, ini soal terakhir ya. Cermati infografis berikut ya. Jadi kita cermati dulu, kita Indonesia satu dalam keragaman. Tahukah kamu Indonesia mempunyai 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, kemudian 6 agama. Sepatutnya kita berbangga dengan tetap menjaga keharmonisan untuk terwujudnya Indonesia damai. Ya. Jadi kita amati dulu infografisnya, kemudian pertanyaannya. Nah, sikap manakah yang sesuai dengan ajakan pada poster? Jawablah lebih dari satu. Nah, berarti kalau menjawab lebih dari satu, itu kategori soal pilihan ganda kompleks ya. Pernyataan yang pertama, Lani membangun toleransi dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain. Apakah itu sesuai dengan infografis pada soal? Tentu tidak ya anak-anak ya. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat ya. Jadi kurang tepat atau salah. Kemudian yang B, Dayu memberi kesempatan Siti untuk menjalankan salat saat azan zuhur berkumandang. Nah, itu sesuai dengan infografis pada soal yang tadi. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang C, Beni membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Nah, itu kira-kira betul apa salah anak-anak? Tadi sesuai apa tidak? Nah, kita cek bersama-sama ya. Nah, jadi itu juga kurang sesuai anak-anak ya. Jadi salah, tidak sesuai dengan infografis. Kemudian yang D, meskipun berasal dari Jawa Timur, Udin senang belajar tari kecak. Nah, itu wujud beragaman, menghargai keberagaman. Berarti itu sesuai dengan infografis pada soal. Ya, berarti jawabannya adalah benar. Kita cek kunci jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah B dan D. Oke anak-anak. Nah, ini ada soal terakhir ya, ada soal terakhir. Nah, coba kalian amati, kalian baca teksnya dengan sungguh-sungguh ya. Batik sebagai warisan dunia. Batik adalah kain bergambar yang dibuat dengan cara menuliskan atau menggambar menggunakan lilin malam.
Biasanya motifnya memiliki ciri khas sendiri di setiap daerah yang berbeda. Batik ternyata sudah ada sebelum munculnya Kerajaan Surakarta, bahkan saat zaman Kerajaan Majapahit pun sudah ada. Batik sudah ada sejak lama dan masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tidak heran kalau batik dinobatkan sebagai salah satu dari warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO, teknik simbolisme dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari proses kelahiran sampai kematian. Nah, ini ada lanjutan teksnya. Batik juga menjadi gambaran dari keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya, karena keunikannya inilah yang membuat batik tidak hanya menarik bagi masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di berbagai negara lainnya. Bahkan batik sudah beberapa kali diperkenalkan sebagai budaya Indonesia ke berbagai negara. Selain itu, batik juga merupakan salah satu karya seni yang bernilai tinggi dari Indonesia. Tentu saja ini menandakan kita sebagai masyarakat goreng di dalam minyak atau ayam yang